Jadi eh, sebelum kita itu ya, kita nanti akan role play. Nah, dalam jualan ya, jualan apapun ya, termasuk jualan properti. Apa yang tidak kita suka kira-kira? Apa yang kita membuat kita itu malas gitu, jualan properti apa? Apa kira-kira? Belum ada yang tertarik. Mesti belum ada yang tertarik. Oh, takon. Penolakan ya, nolak. Oh, beda ya, nolak. Atau belum ada respon ya. Kita ini kalau di Facebook kayak sendirian, pernah nggak? Bendino iklan ping telu ya, setiap hari pagi siang sore kayak minum obat, tapi kok aku iklan iki sing ngelek, iki yang ngelek, koncone dhewe iki yang ngelek. Pernah nggak kita merasa itu lonely di Facebook itu kayak dhewe? Ini beneran nggak orang-orang ini yang hidup semua? Kadang pernah ngerasain gitu? Pernah atau sering? Sering atau sering banget? Jadi semuanya sama, nasibnya podo Pak, apalagi pandemi kayak gini. Ketika kita ditolak, ini berarti saat ketemu ya, belum ada respon, kayak lonely sendiri di Facebook. Padahal penduduk Facebook jutaan Pak. Populasi kehidupan di dunia ini yang paling banyak kan Facebook ya, bener. Nah kalau negara India atau Amerika? India ya. India, Cina, Amerika. Kalau sekarang nggak tahu, kalau tahun kemarin. Tapi kalau belum ada respon di Facebook kan berarti kemungkinan ada yang salah. Kemungkinan ada yang kurang tepat di dalam apa namanya? Copywriting-nya. Kemudian targetnya. Target itu sangat penting. Walaupun copywriting bagus, tapi targetnya nggak tepat ya tetap aja. Pernah kita share iklan properti di komunitas jual burung, ada? Yo, ada langsung gue juga. Langsung hatinya ngamuk, kurang ajar gue. Langsung kita dikeluarkan gitu. Pernah ya? Kenapa? Karena nggak terjadi. Grup SMA, mau SMA apa gitu, SLTP, NO di depan situ. Kita masuk, berharap gurunya beli. Kita masuk iklan, langsung kita dikeluarkan. Kenapa? Karena nggak target. Nganu mas, masalahnya kalau di Facebook jual beli properti itu semuanya jualan ya lo ya. Iki rapotnya gitu. Semuanya jualan. Jadi, yuk semuanya di situ akhirnya dodolan kabeh. Kui sing dodolan ya. Mari upload. Beberapa jam lagi masih upload. Iklannya sama, kita ada. Terus berharap closing, kadang-kadang itu lucu ya. Berharap closing kemudian. Apakah salah? Ya nggak salah juga. Apakah ini tetap kita lakukan? Ya tetap kita lakukan. Cuma kita lebih ekstra ya di masa kita lebih ekstra di saat pandemi. Kita kemarin hari Minggu itu ya, canvassing. Bukannya Minggu canvassing. Tahu canvassing? Kita datang ke rumahnya orang. Assalamualaikum. Orangnya, mangga Pak. Loh, jualan, keluar. Iya, Pak. Apakah pernah diusir? Sering, Pak, diusir. Makanya kalau belum jago, Pak. Kalau orang sudah mengatakan jago, sudah pernah diusir. Sering ditolak, itu sudah biasa, Pak. Jadi jangan kok berharap, saya kan orangnya astagfirullahaladzim, selalu zikir. Semuanya seperti itu, ahli zikir, semuanya seperti itu Pak. Cuma di sela-sela itu pasti ada ilmunya. Ya udah gak usah baper, awas gue Pak, kalau closing, awas kamu. Ya gak usah baper gitulah. Ini juga tidak langsung dikasih, ini brosur. Orang kalau ada brosur coba nyentuh. Ini brosur gini, kan brosur gini.
Orang lihat brosur langsung diusir, Pak. Iya atau ya? Assalamualaikum, Mas. Atau gini. itu itu sering banget kita. Supaya tidak seperti itu, bagaimana? Brosur ini akhirnya kemarin kita bungkus ya. Dibungkus pakai apa? Pakai amplop, pakai map. Distempel, jedek, tulisan apa kemarin aku lupa. Oh ya, tulisannya keren gini. Ini amplop kayak ngelamar kerja itu ya. Atau kayak berkas gitu ya. Tapi jangan yang ada ininya, kan ada ini ya kadang-kadang ya, ada ukur-ukurnya itu ya. Jangan ada itunya. Ini dilem, ini ada stempel. Iki dokumen apa bar gini? Penting, rahasia. Pentingnya dicentang. Assalamualaikum Pak. Bang, dari mana? Ngantarkan berkas Pak. Berkas kok. Ada suratnya dalamnya katanya. Oh iya. Oke Mas, terima kasih. Nah, di dalamnya ada apa? Ada kita kasih surat pemberitahuan ini, kemudian brosur. Di dalam surat itu kita hanya cerita. Jadi assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Kita tahu pandemi ini kita care dengan keadaan pandemi ini. Pandemi ini telah merubah semua rata-rata bisnis, termasuk ini itu dirubah semuanya. Kita contoh beritahu faktanya, contohnya apa ya kemarin? Pizza Hut ya. Pizza Hut bisnisnya dirubah, kemudian ini ya. Di dalam surat ini dijelaskan bahwa Air Asia ya. Air Asia bisnisnya dirubah, kemudian airline dari Thailand juga dirubah, kemudian kenapa dirubah? Karena pandemi, Pak. Intinya diceritakan dalam dan kita prihatin terhadap mereka. Dan kita prihatin terhadap Bapak Ibu sekalian. Yang dimana tentu saja pendapatan Bapak Ibu juga akan sedikit banyak terpengaruh ya. Apalagi dalam sektor investasi. Mulailah masuk ke penawaran kita. Untuk itu sengaja di kesempatan ini sekalian memberikan surat, kita berikan brosur akhirnya masuk. Akhirnya dibuka. Oh, ternyata lokasinya di Sukodadi. Oh, lokasinya ada yang di Namira juga. Mulai. Kita juga berharap. Deg-deg juga. 50. Berapa kemarin? 50. Dari hari ini kok belum ada yang telepon ya. Kita nunggu memang benar. Nunggu. Ada yang nanya enggak? Ketika ada yang nanya, berarti kan sudah mulai. Karena di sini kan ada harganya juga ya. Ketika harganya terpampang 300 juta. Kalau mbaknya jualan rumah tipe 45 ya. Terpampang harganya 300 juta. Kok ada yang nelpon? Kemungkinan ada uang enggak orang 300 juta? Kemungkinan ada. Yang repot itu gini. DP angsuran ya. Angsuran 2 jutaan gitu. Ini yang repot. 2 juta. Orang punya duit 5 juta, dalam benaknya wah kena DP, angsurannya 2 jutaan. Ditelepon. Ini yang repot Pak. Ya. Ketika kita langsung tunjukkan ini, orang yang berani nelpon kemungkinan ada uang mungkin bulan depan baru cair. Kemudian ya. Karena berani nelpon Pak. Jadi kita langsung tunjukkan standarnya. Ini menunjukkan target. Jadi yang berani nelpon berarti orang yang target. Nah, ini menunjukkan. Karena cuma ini kisi-kisi. Apalagi gini. Ini kan lumayan ada angkanya, ada angsuran suka-suka. Pernah dengar? Pernah ya. Angsuran suka-suka. Wih. Jadi kayak mutasabihat ya. Kayak ayat gitu. Nggak ada yang tahu kecuali Gusti Allah gitu. Jadi apa ya? Angsuran suka-suka. DP semaunya. Walah alamat. Yang nelpon kita siapa? Bisa jadi tukang beca atau nggak tertarget intinya, ya atau ya? Ini yang susah. Bagi tukang gambar ya seneng aja, tukang desain. Gimana Pak? Tulisan DP. Tulisan DP suka-suka aja.
Tapi yang datang ke kita semuanya, Pak. Wong sing duwe setiap hari punya bisa nabung 500.000 per bulan. Ya nelpon, ya toh ya. Yang punya setiap bulan bisa nabung 100.000 ya berani nelpon. Akhirnya isi dari ponsel kita itu wong-wong ini terus, Pak. Orang-orang yang punya angsuran 100.000, 500.000, apakah tidak boleh? Enggak juga. Karena sekali lagi ingat ya alarmnya tadi. Desember belikan motor istri, motor Beat, ya toh ya. Jadi harus dikejar, Pak, tadi mimpinya. Jangan langsung buat counter. Kalau target meleset, pakai ayat apa ya? Oh, ngondo bojone, innallaha ma'as-sabirin. Sabar. Itu paling aman gitu. Jadi yo enggak ngono juga gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Dan ini yang kita lakukan ya kemarin tuh. Kita yang berharap untuk memang properti nggak bisa langsung menghasilkan. Minimal brosur kita nggak ditolak dulu. Dibaca sendiri. Kalau ketemu kemarin sempat presentasi, ada satu ngobrol-ngobrol. Nah, itu penting ngobrol-ngobrol. Kalau perlu jangan ngobrol doang, minta kontaknya. Dari kontak itu kan jangan kok setiap hari dikirim iklan terus kita langsung diblokir kalau seperti itu. Disapa, gimana Pak kabarnya dan pura-pura gitulah kurang lebihnya. Jadi seperti ini. Ini yang kita lakukan. Bisa juga ditiru. Ini nggak pernah dilakukan saat pandemi. Sekarang kita lakukan. Benar-benar ekstra. Kemudian selain di Facebook, di mana lagi iklannya? Kalau online, mbaknya di mana? Di mana? Oh, WA. Mana lagi? Oh, ini. Oh, ini aja. Closing bulan kemarin? Rumah. Tipe berapa? Berapa unit? 2 unit. Subsidi berapa, Mbak, komisinya? Oh, begitu ya. Joinan lah gitu ya. Oh iya. Itu ngobrol itu lebih apa namanya? Lebih ngena timbang iklan. Iya, ngobrol. Makanya sebenarnya iklan itu dibalik lagi ya. Kalau tadi kan gini ya. Cari database di Facebook, IG, WA, YouTube, OLX atau Jualoi. Kan akhirnya dari sini kan masuk WA ya, masuk WA. Kita ajak survei lokasi, kita kasih penawaran. Kalau closing alhamdulillah, kalau ada closing balik lagi cari data. Dari sini ini waktu ketemu ini kan ketemuan ya, survei lokasi. Itu diajak ngobrol aja kayak Mbak En tadi. Sering ditolak, Mbak? Sering. Banyak yang kepo juga, telepon cuma nanya-nanya. Itu nanya-nanya itu gini, berapa orang yang nelpon kalau biasanya dalam sehari? Masih gini, yang nelpon itu tanya-tanya tuh. Ya berapa itu? Taruhlah berapa kontak? 3. Kalau 3 ini dikonversi jadi bayar berapa? Ya, tanya-tanya aja yang malah justru banyak yang kepo doang. Oh gitu. Jadi terkadang posisinya itu malah ini saya kan ngajar di sekolah juga. Iya. Teman-teman saya. Sama-sama guru lah gitu. Iya, jadi nggak pakai brosur, nggak pakai apa, cuma ngomong doang. Saya tunjukkan di ini apa? Dan itu lebih natural ya. Gitu, saya gitu. Iya. Lebih natural. Kalau kita pakai brosur kan kita kayak modus gitu. Modus gitu jualan gitu. Kalau ngobrol kan lebih natural gitu ya ngobrol. Ini lumayan powerful. Kalau kita ditolak itu kadang kita harus tahu ya, nolaknya itu seperti apa kata-katanya. Biasanya kata-katanya seperti apa? Ini tanya aja lokasinya di mana. Iya, terus kita bisa janjian Pak nanti lihat lokasi. Iya bisa Pak, di sini gitu. Terus? Kan ada telepon balik lagi dan nomornya di privasi. Oh. Saya nggak bisa hubungi balik. Itu dipancing aja kalau bisa. Dipancing itu supaya pernah kalau WA itu kita centang doang tapi nggak dibalas gitu, dibaca doang gitu. Sering ya. Sering. Itu coba perhatikan kata-kata yang dikirimkan itu apa. Kadang orang nggak balas kan, gini-gini aja. Maksudnya nggak menarik gitu loh.
kasih kemudahan apa lagi, kasih apa. Tapi itu tanya dulu di developer itu kemudahannya apa yang belum dijelaskan gitu. Atau fokus ajak ini survei lokal atau ketemu ini ya. Ketemu. Itu juga bisa. Jadi kalau kita ditolak atau orang yang oh maaf Pak saya sudah punya rumah, ada ya? Ada. Jadi kadang-kadang seperti apa kalau ini coba ya. Ini brosur gitu ya. Kita kan canvassing atau kita lagi menawarkan gitu. Mendadak orang maaf saya sudah punya rumah gitu. Itu jawabannya mbaknya gimana? Ya bisa nanti kan kalau kita ini kan dari kakak ya. Iya. Nah, misalnya kakak ibunya, itu saya gimana? Oh. Ya, maksudnya Oh. kakak itu. Supaya dapat Supaya subsidi. dapat gitu. Enggak maksudnya ini orang itu enggak minat karena sudah punya rumah. Enggak minat beli rumah karena merasa sudah punya rumah. Saya bilang buat invest bisa buat Anaknya gitu. Iya. Pokoknya memang benar mbaknya ini. Selalu cari celah. Orang yang cari celah itu kenapa? Karena biasanya punya mimpi kayaknya mbak ya. Semua orang punya mimpi. Ya. Enggak perlu diomongin, tapi begitu orang punya mimpi itu getol. Ketika ditolak, maaf saya sudah punya, oh enggak apa-apa kok Pak, kita cuma memberitahu doang atau saja gitu. Maaf Pak, apakah rumah yang saat ini Bapak miliki sudah seindah di perumahan kami? Oh, kayak gitu. Ketika kan orang mikir, memangnya di mana sih rumahnya? Wis mulai kan. Orang yang open. Ketimbang kita baru datang, saya sudah punya rumah. Sudah langsung ngeluh gitu. Jadi penolakan itu seperti itu. Orang nolak karena punya alasan. Dan kita cari tahu lagi, barangkali kitanya saja mentransfer produk knowledge dari perumahan tadi tidak kena. Maksudnya orang itu belum paham manfaat yang didapatkan. Bisa dipahami ya? Jadi ketika orang nolak, maaf saya tidak butuh rumah. Oh, tidak apa-apa Pak, karena kita cuma sekedar edukasi kok Pak. Kita jelaskan manfaat-manfaatnya kita. Gitu. Jadi akhirnya kita dapat celah untuk berikan edukasi. Edukasi itu penting. Setelah edukasi, diarahkanlah bagaimana lihat lokasi. Memang harus lihat lokasi ya, jangan pernah ngimpi. Ya ada sih beberapa persen kalau sekarang ini, apalagi pandemi ini. Orang buang-buang duit banyak ini. Apalagi punya proyek kesehatan gitu. Di mana lokasinya? Ngirim notaris. Ini ada kesini, ya udah beli aja. Ini hari ini banyak. Kalau tahun-tahun kemarin kemungkinan ini kecil, harus lihat lokasi. Kalau sekarang, tapi tetap aja agar penjualannya itu benar-benar tidak goror ya, kita tunjukkan lokasinya di mana. Apakah kalau tidak lihat lokasi goror ya enggak juga. Kalau memang sama-sama sepakat ya sudah. Oke? Bisa dipahami? Jam berapa? Jam 10. Ada yang ditanyakan? Iya, siap. Strateginya gimana gitu biar tidak ada sering-sering penolakan. Oh iya, nanti kita kita belajar berpasang-pasangan ya. Yang satu jualan, yang satu nolak. Yang satu jualan, tapi ini kita belajar secara umum dulu. Nanti di jam-jam menit-menit terakhir kita belajar sama-sama. Dari sini ada pertanyaan? Ya? Masih antusias banget. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba tangan kanan diangkat, digoyang-goyangkan, ditepukkan bahu teman kanannya, Mbak, Mas, yang keras. Ikuti katakan saya, Mbak, Mas, semangat ya, jangan ngantuk. Terakhir, terima kasih agak keras. Tepuk tangan untuk kita semua.